Assalamualaikum sahabat. Janji Darah adalah cerita yang bersumber dari kisah nyata, kemudian dikemas dalam bentuk narasi, sebuah cerpen bersambung atau novel. Bukan cerita sedih tanpa manfaat, namun lebih kepada penyampaian perjuangan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam kisah ini aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 30-45 tahun yang lalu. Bulan dan tahun di cerita ini adalah perkiraan sebenarnya. Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya. Gambar hanyalah ilustrasi. Janji Darah, review cerita sebelumnya. Menata Hati. Tahun 1986 sampai 1987, Sultan menjadi salah satu pengurus inti di organisasi santri pondok pesantren. Mendapat kepercayaan sebagai wakil bendahara. Setelah Sultan dibotak rambutnya oleh Ustadz, Sultan berusaha keluar dari pondok untuk menata hatinya kembali. Kesempatan itu dia dapatkan setelah Nenek Fadlan datang ke pondok. Sultan berusaha mendapatkan izin dari Ustadz dengan alasan ayahnya sedang sakit di kampung. Kesempatan di Jakarta dimanfaatkan oleh Sultan untuk konsultasi pada dokter psikiater di Jakarta. Namun dokter tak memberikan nasihat yang dibutuhkan Sultan, hanya resep yang mengandung obat tidur. Sekembalinya ke pondok, Ustadz menghukum Sultan dengan dijemur 3 kali sehari selama 3 hari di tempat yang berbeda. Hukuman itu diterima Sultan sebagai ganti dia tidak bersedia rambutnya dibotak licin. Janji Darah bagian 19, Pertahanan Berlapis. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan tanda lonceng, like, share, dan komen YouTube channel ini. 3 hari berturut-turut kujalani hukuman dijemur. Aku merasa diriku sudah lahir sebagai pribadi yang baru, bukan santri yang lugu dan polos lagi. Diriku terasa lebih kuat menghadapi kenyataan hidup yang kadang di luar prediksi, kuat menghadapi dunia yang penuh trik dan intrik. Kulitku yang putih berubah coklat selama 3 hari. Aku sudah dapat menjalankan aktivitasku kembali. Aku berjalan lebih tegap dari biasanya. Kubuka peciku dan kutampakkan rambut pendekku pada semua orang. Ini aku Sultan, dengan rambut yang baru dibotak, dengan tubuh coklatku setelah dijemur 3 hari, dan aku baik-baik saja. Di balik jiwaku yang semakin kuat, tubuhku kurasakan semakin lemah. Aku merasa tidak fit. Aku sering merasa kelelahan dan tak bisa berkonsentrasi. Ada-ada saja di tanganku barang yang jatuh. Aku membuka kunci lemari, kunci jatuh dari tanganku sebelum lemari terbuka. Aku mau mandi membawa gayung ke kamar mandi. Gayung itu jatuh dari tanganku sebelum aku masuk kamar mandi. Sabun, odol, dan pasta gigi berserakan. Aku merasa ada yang aneh dalam diriku setelah meminum obat dari dokter psikiater. Aku lemah dan ngantuk. Maka terpikir olehku untuk mencoba sesuatu yang baru. Aku pikir butuh sedikit refreshing. Suatu saat aku ingin mencoba sesuatu yang selama ini aku tahan-tahan. Aku punya cukup uang. Kenapa aku tak coba untuk belanja? Buat apa uangku tabung-tabung tanpa bisa kunikmati? Ingin diriku punya sajadah baru mengganti yang lusuh karena tak pernah kuganti sejak kelas 1. Bahkan sejak di Pondok Al-Karim aku masih memakai sajadah yang sama. Ingin beli sabun mandi baru yang wangi, gayung baru, dan juga parfum. Di koperasi pondok aku punya tabungan. Di lemariku ada uang. Di dompetku ada uang. Aku punya cara tersendiri dalam menyimpan uang, terutama bila uang yang kusimpan di lemari supaya tidak mudah hilang. Uang itu aku masukkan ke amplop dan aku tempel di dinding lemari bagian dalam. Setelah itu lemari aku sampul kembali hingga uang itu aman tanpa ada yang tahu. Uang itu tidak hanya di satu tempat.
ada di bawah, di atas, di laci tengah, dan lain-lain. Ada beberapa tempat yang aku tandai. Lemariku tak berganti-ganti sejak kelas 1 sampai kelas 5. Aku memasukkan uang ke dalam amplop. Amplop kurekatkan ke dinding lemari. Lalu semua permukaan lemari kusampul dengan kertas padi dalam dan luarnya. Uang tersimpan aman, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun di tempat itu kusimpan sejak kelas 1. Aku dapat inspirasi cara menyimpan uang ini dari kisah Jerman dan Rusia. Dalam Perang Dunia Kedua, Jerman adalah negara yang kuat tak tertandingi. Semua negara tetangga jatuh ke tangan Jerman untuk dijajah. Ketika itu Jerman telah menaklukkan semua negara Balkan seperti Swedia, Polandia, dan lain-lain. Sampailah waktunya Jerman ingin menjajah Rusia. Ketika Rusia menghadapi perang dengan Jerman, Rusia tidak menggiring peperangan dalam satu wilayah. Rusia memanfaatkan wilayahnya yang luas dan menempatkan pasukannya di setiap wilayah secara merata. Jerman memang berhasil menaklukkan wilayah Rusia satu persatu, tapi karena wilayahnya luas dan setiap wilayah ada pasukan, Jerman kelelahan dalam pertempuran yang terlalu sering dan durasi yang panjang dan lama. Tiba di pusat kota Rusia, pasukan Jerman sudah lelah. Akhirnya, Jerman kalah di pertempuran akhir. Rusia punya pertahanan yang berlapis-lapis. Itu yang aku dapatkan dari nonton TV semasa SD dulu. Pertahanan berlapis. Aku punya pertahanan berlapis dalam keuangan. Uang yang dikirim ibuku, aku jadikan pertahananku, hidupku di pondok. Uangku boleh habis di penyimpanan yang satu, tapi belum terusik di penyimpanan yang lain. Aku hampir tak pernah jajan. Aku membeli hal yang penting-penting saja, maka uangku bisa terkumpul. Bila aku berangkat ke Jakarta, aku membawa uang dalam dompet di sakuku. Tapi aku juga menyelipkan uang dalam lipatan celana paling bawah dan lipatan baju yang dimasukkan ke celana. Jadi kalau di Jakarta aku kecopetan, aku tetap aman karena copet tak mungkin menjangkau jahitan celanaku yang ada di dekat sepatu. Itulah pertahanan berlapis yang membuat aku tenang dalam masalah keuangan. Karena aku sedang butuh pengalihan pikiranku, aku ingin belanja sekali-kali. Aku sobek tempelan kertas padi di bagian dalam lemariku. Di situ ada amplop berisi uang 20.000. Aku siap belanja hari itu. Sebelum aku berangkat ke Toserba Santri, aku sempat menerima setoran uang santri dari adik kelas sebanyak Rp500. Iuran itu aku terima dan aku masukkan ke buku kas bendahara. Ketika aku meletakkan uang itu di kotak kas, aku melihat ada uang Rp20.000, sama dengan uang yang kuambil dari amplop di lemariku. Tapi yang di buku kas itu tampak lebih baru. Berarti ada beberapa santri yang setor pada bendahara temanku. Buku itu kututup dan kotak uang kuletakkan di tempatnya. Aku pergi ke Toserba untuk belanja. Dengan uang 20.000 yang kuambil dari lemariku, aku membeli sajadah, odol, sikat gigi, sabun, dan parfum. Aku merasa puas dengan belanjaanku dan ingin menikmati sesuatu yang baru dalam hidupku. Ada parfum yang akan membuat aku tampil wangi. Ketika aku selesai belanja dan kembali ke kantor, tiba-tiba temanku yang bendahara berkata, "Sultan, tadi ada uang iuran Rp20.000 di kotak kas. Saya letakkan sekarang kok tidak ada lagi." Aku terheran dengan pertanyaannya. "Tadi memang ada, saya lihat," jawabku. Ketika kami sama-sama melihat, uang itu sudah tidak ada lagi. Aku merasa terpojok dengan kondisi tersebut, karena di tanganku aku menenteng belanjaan dalam kantong plastik. Temanku melirik ke kantong yang kubawa, tapi dia tidak berani bertanya. Aku pun tak berani berdebat. Kuperiksa kembali lemariku. Ada bekas koyakan, ada amplop yang aku keluarkan dari bekas koyakan itu.
Berarti aku belanja dengan uangku sendiri. Lalu kemana uang yang ada di kas bendahara? Siapa yang mengambilnya? Hatiku bertanya-tanya. Aku merasa teman-temanku mencurigaiku, tapi mereka tak mengatakannya. Aku meyakinkan diriku bahwa aku belanja dengan uangku sendiri, dan ada uang di beberapa tempat lagi yang kusimpan sejak aku kelas 1. Aku ingin memberikan jawaban pada teman-temanku kalau aku punya uang dan belanja dengan uangku sendiri. Namun mereka tak bertanya, juga tak menuduh. Mereka hanya memandang belanjaanku. Kehilangan itu tak dibahas lagi, dan tak tahu siapa yang mengambil uang. Aku pun tidak dalam kondisi untuk berdebat dan mempertahankan diri. Aku sempat bertanya-tanya pada diriku sendiri dan memeriksa lemari berkali-kali. Aku belanja pakai uang siapa? Tak masalah bagiku dituduh teman-teman kalau mereka curiga. Namun masalahnya sekarang aku menuduh diriku sendiri dan mencurigai diriku sendiri. Aduh, aku benar-benar butuh psikiater lagi. Aku merasa heran dengan keadaanku saat itu. Setelah aku pikir-pikir, ini efek dari obat yang aku minum. Obat itu mengandung obat tidur yang kuat. Sementara di pondok, jadwal sudah diatur jam demi jam. Tak ada waktu untuk tidur kalau bukan jam tidur. Aku berjalan seperti setengah diriku. Aku belanja seperti setengah pikiranku. Aku beraktivitas seperti setengah jiwaku. Separuh jiwaku hidup, separuhnya lagi tidur. Berpikir obat tidur yang diberikan dokter itu menyebabkan stamina aku menurun. Kemudian aku menghentikan minum obat-obat dokter itu. Obat tidur tak cocok diminum ketika sedang jadi santri. Bagaimana mau tidur sementara kegiatan dari menit ke menit, dari jam ke jam telah ditentukan? Mestinya dokter itu memberiku vitamin, penambah tenaga, bukan obat tidur. Setelah aku tidak meminum obat itu lagi, aku merasa agak baikan. Ku jalani aktivitas sebagai santri kembali. Ku usahakan tetap eksis sebagai santri dan sebagai wakil bendahara. Sebagai seorang bendahara yang sumber pemasukannya adalah iuran santri, aku punya target iuran harus masuk supaya kas terus berisi. Bila kas ada, banyak hal yang bisa ku beli, banyak hal yang bisa ku lakukan dengan uang itu. Dalam amplop laporan bendahara terdahulu dan tahun-tahun sebelum kami menjabat, uang iuran yang masuk cuma 30%. Tak banyak santri yang mau membayar iuran. Jadi kas bendahara seadanya saja, sedikit yang bisa dilakukan dengan uang itu. Sementara aku sendiri tak mau tinggal diam bila kas bendahara kosong. Aku terus bergerilya kepada adik kelas supaya iuran masuk. Aku menargetkan iuran santri masuk minimal 75%. Dengan uang yang banyak, kami bisa menambah buku-buku perpustakaan dan kaset pembelajaran. Aku bahkan merencanakan membeli kaset pelajaran bahasa Inggris satu paket. Satu paket kaset itu berisi 200 keping untuk pelajaran dari basic sampai advance. Setiap ada kegiatan muhadarah, kami mengumumkan agar semua santri membawa kartu iuran mereka. Kartu masing-masing santri itu akan kuperiksa satu persatu. Maka setiap minggu bila ada pengumuman pemeriksaan kartu iuran, kantorku penuh dengan adik-adik kelas yang mau bayar iuran. Kami bendahara menerima setoran. Banyak santri bayar, banyak uang dan banyak yang bisa dilakukan. Program ini sudah aku lakukan mulai bulan-bulan pertama aku jadi bendahara. Dan perpustakaan pun kebanjiran buku dari bendahara karena pembelian-pembelian buku yang banyak dan rutin. Di samping itu, jiwa kritisku pada pondok semakin kuat seiring kesibukanku sebagai salah satu pengurus. Aku merasakan ada yang tak beres tentang pengurus rayon yang masih prematur, tentang bagian keamanan yang juga sering melanggar disiplin, dan tentang dendam kakak kelas pada adik kelas yang turun-temurun. Dalam sebuah rapat pengurus santri dengan pimpinan pondok, aku mulai berani bicara ketidakseimbangan yang aku rasakan.
Aku tidak lagi lugu dan diam. Aku menyampaikan pikiranku selama jadi pengurus rayon dan wakil bendahara. Aku bilang kalau hukuman diberikan terkadang tak tepat sasaran, seperti hukuman merokok. Ustadz-ustadz merokok, bagian keamanan merokok. Tapi kenapa santri yang baru sebulan 2 bulan di pondok malah dibotak kepalanya bila merokok? Aku mendebat kata-kata yang seperti sudah menjadi kesepakatan bersama. Boleh merokok asal tidak ketahuan, boleh kabur asal tidak ketahuan. Istilah itu nyata dalam praktek di lapangan. Jadi peraturan sebenarnya untuk apa? Aku mengungkap itu dalam rapat evaluasi. Namun ketika aku berani mengungkap fakta tersebut, aku lihat pandangan teman-temanku miring. Anehnya ustadz-ustadz dan pimpinan pondok seperti menyalahkan diriku yang terlalu vokal. Mereka memandangku serentak dengan pandangan yang sama. Aku seperti sedang berjuang sendiri dengan pendapat-pendapatku. Entah aku yang benar, entah mereka yang benar. Entah aku yang salah, entah mereka yang salah. Yang jelas, yang sedang berusaha dengan psikiater adalah diriku. Tepat sebulan setelah aku konsultasi pertama di Jakarta, aku meminta izin lagi ke Jakarta untuk konsultasi lagi dengan modal surat rujukan berobat. Dengan surat rujukan konsultasi itu, aku melenggang ke Jakarta. Ustadz tidak bisa tidak memberi izin dengan surat itu. Aku sendiri ingin sering-sering ke Jakarta untuk terbebas dari himpitan beban di pondok walaupun sesaat. Konsultasi kedua dengan dokter, aku menceritakan keadaanku yang terkini pada psikiaterku. Aku ceritakan tentang uang yang hilang dan aku dicurigai oleh teman-temanku. Tak masalah mereka mencurigaiku, tapi yang parahnya, aku mencurigai diriku sendiri. Lagi dan lagi, setelah konsultasi kedua, aku cuma dikasih obat tanpa solusi. Aku merasa tak butuh obat-obat itu, apalagi kalau cuma obat tidur. Orientasi untuk ke dokter jadi tujuan sampingan jadinya. Ke Jakarta 1-2 hari itu sudah menghibur diriku. Kembali ke pondok, aku berangkat dari rumah Unita di Jakarta Utara menuju Terminal Kalideres. Biasanya bus melewati Masjid Istiqlal. Aku urungkan ke Terminal Kalideres, ingin mampir ke masjid yang terbesar di ASEAN tersebut. Aku sholat zuhur berjamaah, tak banyak yang sholat pada waktu itu. Dan ketika para jamaat satu persatu pergi, aku masih tetap di dalam masjid. Aku ingin berhenti sebentar dan mengatur ulang hidupku. Namun aku hanya bisa terdiam. Aku terdiam dalam keheningan pikiranku. Biarlah Allah menyaksikan diriku yang sekarang ini. Aku yakin Allah selalu menyaksikan langkahku. Bahkan Allah lebih mengetahui apa yang ku sembunyikan di dalam hatiku. Aku mulai berzikir. Astagfirullahaladzim. Dalam zikir ku ingat ketika aku berangkat pertama kali, meninggalkan kampung halaman di terminal Awur Kuning. Hanya ibuku sendiri yang mengantarku. Ibu yang penuh harapan anaknya menjadi anak yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun inilah diriku yang sekarang. Aku bukan anak ibuku yang dulu lagi. Anak yang dilepas di terminal. Tak pernah aku menduga hidupku akan seperti ini. Aku hanya minta satu hal pada Allah penciptaku. Apapun yang terjadi, semoga Allah terus memelukku, membimbingku dan mengarahkanku dengan kuasanya. Jangan kecewakan ibuku ya Allah. Inilah aku sekarang, hanya padamu aku berlindung. Masjid Istiqlal sudah sepi, tak ada orang. Jemaah sholat zuhur sudah pergi, jemaah sholat asar belum datang. Aku berjalan ke tengah-tengah ruangan masjid, tepat di bawah kubah besar, di bawah lampu kristal yang megah. Aku tidur telentang. Bila lampu itu jatuh, maka badanku pasti akan hancur berkeping-keping. Aku pandang lampu itu, indah dan megah. Lama-lama lampu itu tampak pudar, mataku terasa berat. Ya Allah, biarkan aku tidur sejenak, peluklah diriku.